Nyala Festival. Semua bisa financially fit. Mungkin bisa apa kabar dari Vincent? Ya, kita kedatangan nih CEO Vilo Gelato. Mungkin dari Vincent bisa diceritakan terlebih dahulu perjalanan untuk awal mula Vilo nih seperti apa dan apa yang bikin Vilo Gelato tuh istimewa. Terima kasih Angel. Jadi saya boleh menyapa teman-teman dulu di sini semua. Ya boleh tentunya dong. Halo semua. Ada yang sudah tahu Vilo? Belum. Jadi yang belum tahu di sini ada booth-nya kok, dan kalau misalnya di sini nggak ketemu di bawah ada. Kita ada outletnya di bawah di lobby 6 Pondok Indah Mall. Jadi menyingkat waktu, kita Vilo berdiri tahun 2017. Kita mulai dari outlet kecil di Jakarta Barat waktu itu. So the first 2 years we started, and then ya gitu-gitu aja lah. Dan kemudian 2020 pandemic happen. It's a kick in the butt actually. Dan kemudian kita baru mulai seriusin. And then from there we grow like tremendously. Kita grow in terms of sales. I think we grow year on year basis more than 6 times. Wow, okay. Dan kemudian di situ saya ketemu Daryl. Berjodoh ya kayaknya ya kita ya. Ketemu OCBC Venture. Ya. Oke, jadi dimulai dari sana ya perjalanannya sampai akhirnya bertemu dengan Daryl. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Daryl. Jadi sebenarnya OCBC Ventura itu tuh apa sih gitu, dan jenis-jenis pemodalan apa saja yang dimiliki oleh OCBC Ventura? Mungkin thank you pertanyaannya, selamat malam semuanya. Jadi kalau OCBC Ventura sendiri kebetulan adalah anak usaha dari OCBC sendiri, dari perbankannya. Jadi kita sendiri bergerak di bidang modal Ventura ya, atau mungkin lebih terkenalnya venture capital. Kalau dari pendanaan sendiri sebenarnya kita mendanai orang secara ekuitas, dan kita juga memberikan hutang yang kita panggil secara venture debt ya. Jadi kebetulan tahun lalu kita ketemu Vilo dan berjodoh dan sudah menjadi partner mungkin udah lebih hampir setahun. Yeah. Jadi so far so good. Jadi mungkin it's a good experience for both of us hopefully, at least for me. Ya, oke. Jadi lebih ke pemodalan ya. Jadi aku pengen nanya deh, sebenarnya strategi investasi Anda nih sebagai investor dalam memilih perusahaan yang akan diinvestasi itu seperti apa? Misalnya lebih melihat industri bisnis apa yang lagi seksi, atau lebih melihat kayak bisnis modelnya mungkin, atau karakter dari pebisnisnya, mungkin bisa di-sharing dari Daryl? Mungkin yang gampang kita dari bisnisnya dulu ya. Jadi emang kebetulan kita punya bias atau kita sangat suka industri consumer ya. Mungkin retail, apapun mungkin yang adanya di mall, adanya di bazar, itu mungkin adalah industri yang seksi untuk kita gitu. Kita percayanya konsumen Indonesia atau konsumen Jakarta lebih tepatnya itu suka banget belanja. Jadi kita target, itu adalah target pasar kita. Kalau secara founder emang mungkin kita lihat yang sudah punya track record ya. Jadi kasarnya bukan menjual sebuah mimpi, tapi sudah membangun mimpi mereka, punya mimpi yang jauh lebih besar, itu dimana mungkin kita hadir. Membantu ya akhirnya merealisasi mimpi itu gitu. Jadi beda kan banyak yang bermimpi, oh saya mau punya 100 toko, tapi toko pertama aja belum dibangun. Jadi mungkin kita lebih cari, oh yang sudah punya 5-10 toko, punya mimpi untuk jadi 100 toko. Itu mungkin lebih tepat untuk kami lah. Oke, jadi untuk seorang bisnis itu penting untuk kita bisa mengeksekusi juga bisnisnya ya. Tidak hanya cuman mimpi-mimpinya saja gitu. Oke, saya ingin bertanya kembali kepada Vincent. Nah,
Mungkin bisa diceritakan nih, kenapa awal mula kepikiran untuk bisnisnya mau di gelato aja deh, padahal kan F&B banyak sekali variasinya ya. Kenapa mau di gelato dan kayak asal mula, terutama modal usaha itu kan penting ya untuk menjadi bensin suatu bisnis. Lalu tantangan-tantangan dan cara menghadapinya tuh seperti apa? Jadi kalau ditanya ceritanya sih ya kurang seksi ya sebenarnya. Kenapa es krim? Karena saya nggak ngopi. Oh, karena nggak ngopi, mungkin teh Mungkin bisa gitu kan ya. kalau saya ngopi mungkin jadinya kafe kali. Tapi karena nggak ngopi ya jadinya saya bikin yang lain deh. Jadi pilihannya waktu itu karena nggak ngopi ya bikin apa ya? Coba bikin bakery mungkin. Ternyata ya kok susah. Ya, mesti ngadon Wah, dulu gitu ternyata ya. kok susah ya Bu, saya kayaknya nggak bakat. Terus lihat bikin apa lagi ya? Kayaknya bikin es krim kayaknya enak nih. Karena pasarnya kita lihat cukup besar dari anak kecil sampai orang tua doyan dan entry barrier-nya kelihatannya cukup tinggi dalam artian nggak semua orang bisa dan mesinnya waktu itu tergolong lumayan mahal, nggak kayak mesin kopi gitu. Ya kita ya udah deh invest di mesin es krim aja deh. Ya sesimpel itu waktu itu. Oke, apalagi kita semua kan demen dessert ya, sweet tooth. Ntar kalau udah makan asin cari asin, cari manis lagi gitu Iya, kan ya untuk hidangan penutup. Nah, oke. Mungkin bisa di-share juga dengan kayak F&B, industri F&B ini kan trennya cepat sekali berubah ya. Kadang kan kayak lagi tren misalnya boloban ya kan, terus nanti tren kopi, nanti tren ice cream gitu. Nah itu dengan bagaimana cara beradaptasi dan mempertahankan eksistensi Philo bahkan bisa berkembang jauh lebih pesat lagi, cabangnya udah semakin banyak ya kan. Nah gimana cara bertahan apalagi kemarin kan F&B ini tantangannya cukup besar terutama pada saat pandemi ya. Apalagi ini tipikal makanan yang sebenarnya kayak penutup bukan main course-nya gitu. Nah gimana cara bisa sampai bertahan nih bahkan growing-nya semakin besar sekarang? Ya satu hal yang kita pelajari dari setelah kita bisnis F&B nih, belajarnya setelah bisnis jadi bukan di awal bisnis. Ternyata bisnis F&B itu nggak semata-mata cuman F&B-nya doang. Jadi kalau kita tanya ya, apakah kalau saya jago masak, terus kemudian saya jual nasi goreng, apakah kalau nasi goreng saya paling enak sedunia terus otomatis jualan saya pasti laku? Belum tentu. Ambil contoh misalnya sekarang, kalau kita ngomong burger deh, apakah McDonald paling enak? Tentu banyak Pilihan-pilihan lainnya lebih ya, enak. tergantung Tapi preference. paling laku siapa? Nah, jadi itu hal-hal yang kita lihat dan kemudian kita pelajari bahwa sekarang untuk bisa bersaing dan tetap relevan ya istilahnya kita di market yang perubahannya sedemikian cepatnya, kita mesti punya banyak hal yang menjadi kekuatan kita. Jadi nggak semata-mata hanya ikut-ikutan tren. Jadi kalau kita lihat, oke, sekarang produk kita harus bersih bagus, kemudian kedua service mesti bagus, ketiga experience yang kita berikan juga mesti bagus. Jadi so many things, semua aspek ini kita harus yang terbaik kalau bisa. Iya betul. Ya kurang lebih begitu, harus ada inovasi-inovasi baru, nggak semata-mata hanya di produk saja, tapi di banyak hal. Nah ini yang kita coba tawarkan kepada konsumen kita. Iya, saya melihat perkembangan Philo dari hanya es krim sampai ke minuman, sampai sekarang punya potato chips ya kayaknya ya. Dan kayak es krimnya tuh berbagai macam rasa, bahkan kayak kemarin ada kolaborasi dengan kapal api, juga dengan bango sih, itu yang inovatif sekali ya, rasa bango tuh gimana tuh. Kayak kok bisa sampai akhirnya kepikiran, bikin deh kolaborasinya dengan bango gitu. Ya kalau kebetulan merek Philo dipandang brand-brand lain sebagai merek yang cukup mungkin lumayan kali ya, sehingga kita cukup beruntung didatangi oleh merek-merek tersebut. Ambil contoh yang dengan kecap Bango, itu kita didatangi oleh Unilever karena ada Bango Festival, mereka minta boleh dong collab untuk bikinin es krim atau gelato rasa kecap Bango. Ya kita coba, kemudian kita R&D dan ternyata rasanya not so bad.
kita submit dan approve, kemudian jadilah gelato rasa kecap bango. Dan yang akan datang sebentar lagi juga akan ada dengan kongguan. Wow, ini di spill loh ini loh ya kan. Dinantikan lah ya rasa barunya. Oke, kita kembali ke Daryl. Nah setelah mendengar perjalanan bisnis Philo nih sampai growth-nya sebesar ini. Nah saya pengen tahu dari sisi investor sebenarnya apa sih yang menarik dari sampai akhirnya memberikan pendanaan ke Philo gitu. Jadi kayak dari barangnya kah yang terus berkembang atau misalnya kayak boleh di-share juga kenapa akhirnya memutuskan untuk investasi di Philo? Mungkin kalau journey kita waktu itu cukup simple ya. Kalau kita mungkin ngelihat dari foundernya atau dari entrepreneurnya, karena kebetulan kita percaya yang nggak bisa diganti itu cuma founder sama entrepreneur. Produk itu selalu bisa berubah. Kalau hari ini produk A nggak laku, harusnya kita berinovasi untuk membuat produk B. Terus ya memang kebetulan kita lihat outletnya rame, mungkin paybacknya bagus. Mungkin kalau kita sebagai investor cukup simple ya. Selama ada cuannya ya kita lihat cuannya bagus, pasti kita invest atau kita bekerja sama. Jadi kalau kita mungkin melihat bisnis itu cukup simple ya. Jadi secara financial mungkin ya, kayak financially fit ya berarti kita pasti masuk. Oke, nah menurut pandangan Anda nih, potensi pertumbuhan Philo dengan rasa-rasa yang inovatif, produk-produk yang dimunculkan varian-varian baru, menurut Anda sebagai investor pandangannya seperti apa? Oke, kalau kita melihat kalau di dunia sekarang ya, inovasi itu mungkin sesuatu yang wajib. Jadi sudah tidak bisa lagi mungkin perusahaan nggak berinovasi untuk survive gitu. Mungkin sebagai contoh kita bank yang sudah berdiri segini lama aja, harus berinovasi, menggarap pasar baru, mungkin medianya selalu berubah, kita akan ya selalu berinovasi untuk akhirnya memudahkan dan meng-serve customer kita. Jadi kayak Philo pun saya percaya ya selalu ada rasa baru, mungkin 1 bulan ada puluhan rasa baru gitu. Ya belum tentu semua laku, tapi ya akan terus berinovasi tiap bulannya. Ya, jadi memang untuk Sobat Menyala nih yang sedang membangun bisnisnya, berinovasi tuh untuk produk-produk, perkembangan produknya itu sangat penting ya untuk tetap relevan di masa sekarang ini. Nah untuk Vincent nih, saya ingin kembali bertanya, sebenarnya apa sih waktu itu yang akhirnya pertimbangan, iya deh kayaknya ingin mendapatkan investasi dari OCBC Ventura dan juga kayak gimana cara menyiapkan bisnis plan yang menarik sehingga investor tuh tertarik untuk berinvestasi di bisnis Anda? Iya, jadi gini, kalau kita lihat ya, kita agak sedikit terlambat. Karena Philo udah mulai dulu 5 tahun sebelum kita mencari investasi. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan para startup kita bilang tech startup atau apa yang baru punya ide pun udah langsung nyari investasi, kurang lebih gitu ya kali ya. Nah kalau kita beda, kita udah jalan dulu. Saya waktu itu sudah mempunyai 22 outlet baru kita nyari investasi. Nah sehingga kalau dari sisi pandang kita waktu itu adalah memang saya mencari investasi pada saat kita mau grow. Jadi kita mencari capital grow waktu itu. Jadi kita mencari karena kita memang membutuhkan dana untuk tumbuh lebih cepat. Ya. Nah, dan kita mencari partner yang tepat untuk sebagai investor kita. Karena investor ini bukan hanya memberikan uang, tapi juga memberikan banyak hal yang kita butuhkan nih. Enggak cuma sekedar uang nih, tapi juga misalnya network, akses pasar, seperti halnya hari ini tuh ada booth-nya Philo di sana. Nah itu hanya dimungkinkan jika kalau memang kita partner dengan partner yang tepat. Dalam hal ini ya OCBC adalah partner yang tepat buat Philo. Nah that's why kenapa kita pada waktu itu actually kita memilih, kita sudah dideketin oleh lebih dari 40 calon investor. Kita mendapat lebih dari 4 term sheet dan kita akhirnya memilih dengan OCBC. Oke, ya memang tadi untuk kecocokan dalam suatu kerjasama kayak nyari jodoh ya gitu ya. Antara berjodoh dan enggak, cocok enggaknya, nggak bisa tuh kayak dipaksakan. Karena memang itu akan mempengaruhi dari kelangsungan suatu bisnis juga bagaimana dia bisa berkembang gitu ya.
Oke, nah mungkin Vincent bisa berbagi sedikit nih saran untuk teman-teman menyala kita di sini. Gimana sih caranya ingin memulai bisnis di industri F&B dan tips and trick nih gimana bisa sampai akhirnya gimana cara mencari investor? Apakah kita yang dicari? Apakah Vincent yang mencari gitu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman sobat menyala di sini. Ini kalau diceritain sih 2 hari juga nggak kelar kali ya. Ya oke. Ya. Ya mungkin kalau diceritain ya, mungkin ada teman-teman di sini yang punya bisnis atau punya bisnis F&B di sini, ada yang punya. Coba tunjuk tangan di sini Ya, siapa yang punya bisnis F&B. Ada yang punya bisnis F&B atau Oke, punya ada di bisnis sana. apapun lah, yang punya bisnis siapa? Nah ada Ya, tuh. mungkin ada sebelah sana beberapa 2 teman yang ya. punya pengalaman memulai bisnis, susahnya kayak apa tahu kan ya, pusingnya kayak apa tahu kan ya. Ya punya bisnis tuh nggak gampang. Tidak ada yang pernah bilang punya bisnis tuh gampang. Enakan kerja sama orang, tiap bulan dapat gaji, bener. Rumput tetangga kadang selalu lebih hijau ya. Lihat Ya, pengusaha kayaknya enak. cuma ya kalau memang kita mengerjakan bisnis kita dengan baik dan benar, tentunya hasil yang kita dapatkan juga lebih enak. Ya, langkah yang kita ambil sekarang susah-susah dulu ini, itu akan menentukan masa depan kita. Yes. Ya, saya akan kasih sedikit tips and trick dalam hal berbisnis. Teman-teman di sini masih muda-muda semua ya. Saya di sini boleh dianggap lumayan senior lah, umur saya udah 50. Teman-teman masih umur berapa nih? 20-an semua kali ya. Ya. Jadi boleh, bukan berarti saya pengalaman lebih banyak loh ya, umurnya doang yang lebih banyak. Umurnya doang lebih banyak, pengalaman belum tentu nih. Ya. Nah, di umur saya yang udah lebih banyak ini mungkin ada sedikit yang saya lebih tahu sedikit lah. Jadi kalau kita bisnis terutama yang saya tahu mungkin bisnis F&B ya. Bisnis F&B itu ya banyak hal yang kita harus jaga. Ya. Pertama bisnis itu jaga nama. Ya, jaga nama itu jaga brand lah. Jadi kalian mulai bisnis itu adalah kredibilitas yang kalian harus jaga. Saya tidak akan mendapatkan investasi dari OCBC kalau kredibilitas saya nggak bisa saya jaga. Jadi mendapat investasi itu bukan berarti kayak orang tua ngasih uang gitu, hanya memberi tak harap kembali, ya nggak mungkin kan. Ya, jadi investor tuh ngasih uang ya pasti ada ngarepin baliknya. Ya. Kalau saya nggak kredibel atau saya tidak punya kredibilitas, ya investor nggak mungkin ngasih. Ya, investor akan ngasih kalau memang kita punya kredibilitas, itu harus dijaga. Jagalah dengan baik. Ya, kalau kita dari muda kita nggak punya kredibilitas ya susah. Ya jagalah kredibilitas ini, kita jaga merek, jaga nama kita. Ya. Dengan kita memberikan yang terbaik, mudah-mudahan itu nanti di masa depan itu akan dipercaya oleh investor. Mungkin itu kali ya. Jadi saat single step kita mulai dari yang kecil dulu. Kita tahu diri kita sendiri dulu, kita jaga, kita lakukan yang terbaik. Itu mungkin yang simple yang saya berikan. Terima kasih. Makasih Vincent atas tips and trick dan sarannya nih. Nah, apakah tervalidasi dari segi investor? Coba mungkin dari Daryl bisa di-sharing? Jadi mungkin benar banget ya. Jadi kalau kita itu apalagi mungkin kita jadi anak usaha sebuah perbankan, kita sangat percaya sebuah reputasi. Karena kalau reputasinya sudah jelek, berikut-berikutnya mau buka outlet susah, belum tentu mall mau bekerja sama, landlord mau bekerja sama. Jadi memang ujung-ujungnya ya mau bangun suatu bisnis itu pasti banyak resiko, resiko orang itu beda-beda. Apalagi mungkin di zaman dunia sekarang ya, yang semua serba instan ya. Jadi kalau kita lihat di dunia sosial media itu nggak pernah ada yang rugi, nggak pernah ada yang gagal. Tapi kenyataannya secara statistik itu memang harusnya lebih banyak yang gagal daripada yang sukses. Kalau memang bisnis semudah itu pasti tidak ada yang gagal. Jadi memang ini tidak mudah. Tapi tadi yang kayak Vincent bilang, kalau dijalankan dengan benar, dijalankan secara tekun, waktu sukses itu pasti akan sangat bahagia lah. Rasanya itu memang beda karena ini punya sendiri, hasil jeripaya sendiri, ya akhirnya
bisa dibanggakan dan banyak bisnis itu memang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Oke, jadi memang reputasi dan credibility itu tuh sangat penting dalam membangun sebuah bisnis ya. Karena memang itu yang bisa dipercaya oleh salah satu investor juga, itu salah satu yang dilihat oleh para investor. Nah oke, sebenarnya kalau misalnya dari Daryl nih sendiri saya ingin bertanya, harapannya apa sih terhadap perusahaan-perusahaan yang Anda investasikan selama ini? Mungkin simpelnya sih kalau buat kita ya untungnya sebanyak-banyak ya. Jadi kalau investor mungkin cukup simpel ya, kalau kita pengennya itu, tapi mungkin di luar itu sekarang itu kan mungkin kita juga lebih tematiknya mungkin investing responsibly ya. Jadi kita juga mau sebenarnya invest ke perusahaan-perusahaan yang sebenarnya juga mempunyai nilai tambah ke konsumen lah. Bahwa mereka itu tidak lagi menipu atau tidak lagi istilahnya jual mahal ke konsumen gitu. Mereka memberikan sebuah value ya. Dan itu yang kita harapkan di portfolio-portfolio kita gitu. Jadi nggak hanya mereka make profit aja ya, they also make the society better ya. Orang bisa enjoy produknya, mungkin bisa lebih teredukasi. Ya jadi kalau yang kita lihat mungkin lebih seperti itu sih. Oke, jadi memang seorang investor itu mengharapkan ketika kita berinvestasi terhadap suatu bisnis atau perusahaan, perusahaan tersebut bisa menghasilkan service atau produk-produk yang bisa kasih added value ke customernya lagi ya. Oke, nah saya juga ingin bertanya nih, kalau sebagai investor sebenarnya tuh responsibility-nya cuman oke nih gue kasih pendanaan ke lu, nanti lu mikir sendiri bisnisnya berkembang seperti apa, atau misalnya ada tanggung jawab lainnya nih sebagai investor. Oke, mungkin tadi ya kayak yang Vincent share ya, boleh dibilang investasi itu ya seperti cari jodoh, ini dua pihak. Tergantung pihak di sebelah sananya bagaimana, investor itu juga harus adapt. Makanya cocok-cocokan, apa yang cocok untuk saya belum tentu cocok untuk investor lain dan vice versa. Apa yang cocok untuk Vincent belum tentu cocok untuk entrepreneur yang lain. Jadi kalau dari kita itu mungkin lebih prefernya dipanggilnya biasanya sparring partner. Kita itu selalu ada di masa sulit, tapi biasanya kalau di masa sukses kita di belakang layar aja kalau perlu nggak kelihatan. Karena ya mungkin teman-teman di sini pasti banyak yang beraspirasi jadi entrepreneur, and the real hero is always the entrepreneur. Ya, despite whatever the investor say, kayak real hero-nya itu entrepreneur karena jadi entrepreneur itu sulit. Banyak yang tidak terlihat di belakang layar, banyak yang harus dikerjakan secara sehari-hari, biasanya yang dilihat bagus-bagusnya doang. Jadi ya emang the stage has to be the entrepreneur. Betul. Jadi realnya itu seperti apa ya? Nah mungkin kalau tadi kan kita udah dengar nih advice, tips and trick dari Vincent. Nah mungkin tips and tricknya dari Daryl sebagai investor, misalnya kayak teman-teman di sini untuk start nih, oh kayaknya usaha kita udah mulai membutuhkan tambahan modal deh gitu. Mungkin gimana cara kita mengidentifikasinya sebagai pebisnis dan step-stepnya nih sampai akhirnya kita mencari atau misalnya kita bisa berhadapan langsung dengan investor. Jadi mungkin kita sering banget ya, mungkin ketemu entrepreneur itu selalu kalau ditanya mereka selalu pengen punya modal lebih, mereka pengen berekspansi. Tapi sebenarnya kenyataannya belum tentu semua itu ready sebenarnya untuk melakukan ekspansi secara cepat. Karena sebagai contoh misalnya kalian adalah single entrepreneur, misalnya contoh bikin kue, kalian bakernya sendiri. Kalau kalian belum ready untuk meng-hire orang baru atau chef baru, kalian tidak bisa punya toko kedua dan kalian tidak bisa punya toko ketiga. Dan investor bukan menjadi solusi, malah kadang-kadang investor menjadi beban. Karena investor itu ada waktunya. Kalau entrepreneur enaknya punya 10 tahun, 20 tahun selama masih kuat bekerja, ya itu bisnisnya punya mereka. Tapi kalau kita di sisi investor, waktu kita itu ada waktunya. Kayak biasanya kita melakukan investasi 5-7 tahun. Jadi kalau misalnya tidak buru-buru, buat kita itu kurang ideal. Jadi biasanya kita memang memilih investasi yang mereka sudah siap bertumbuh. Jadi kayak contohnya Vincent kemarin sudah punya 22 outlet, dia pengen lebih ngebut lagi, pengen buka puluhan outlet 1 tahun, itu cocok banget untuk kita. Beda misalnya cuma punya 1, mau bukanya 1 per tahun.
mungkin itu tidak ideal buat kita. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa mencari dana atau tidak bisa mencari investasi. Jadi saya selalu percaya investasi itu banyak macamnya. Ada misalnya pinjaman dari keluarga, pinjaman dari teman-teman terdekat, pinjaman dari perbankan. Jadi solusi modal itu sekarang sangat banyak ya. Kayak bisa ketemu investor itu macam-macam tipenya. Nggak harus kayak venture capital gitu. Mungkin emang kemarin di media covernya tuh seksi sekali ya kalau dapat pendanaan dari venture capital. Tapi sebenarnya banyak nih pendanaan-pendanaan yang lainnya. Jadi harus dicari yang paling cocok buat saya itu apa. Betul. Jadi mungkin bisa sebagai pebisnis bisa mengidentify dulu untuk bisnisnya sendiri tuh growth-nya lagi seberapa cepat sih. Mungkin dari sana dengan progresnya growth bisnis kalian baru bisa menentukan sumber dananya tuh dari mana. Yang tadi juga Daryl udah sebutkan bisa dari teman, keluarga, banyak sekali sumber-sumber pendanaan lainnya di luar dari venture capital gitu ya. Oke, nah mungkin saya ingin bertanya kepada Sobat Menyala nih, ada yang ingin bertanya langsung kepada speaker inspiratif kita? Oke tuh udah ada 2 ya. Untuk Bapak yang ke meja kotak-kotak, untuk panitia bisa bantu dulu mungkin? Panitia bisa bantu untuk mic-nya? Enggak. Panitia bisa bantu? Enggak ya? Oke, ditunggu ya Pak ya mic-nya lagi OTW nih mic-nya ya. Oke, kita sambil nunggu mungkin kita nanya ke Vincent dulu nih ya. Oke, jadi sekarang boleh di-share nggak udah berapa banyak flavor yang punya untuk gelatonya, terus kayak kemarin saya lihat ada mac and cheese, terus kenapa akhirnya decision untuk kayak oke kita mau bikin potato chips dan minuman, kenapa 2 itu, kenapa nggak yang lain? Jumlah flavor saya sih udah nggak inget tuh Banyak totalnya berapa. banget ya kayaknya ya. Kalau nggak salah inget tuh udah 400 lebih totalnya. Wah udah ratusan loh itu flavornya loh. Terus kalau non gelato produk itu kebanyakan kita itu collab sama UMKM. Jadi bukan produknya kita. Jadi kita membantu UMKM yang punya produk yang baik, kita bimbing, kita bikin kemasan yang bagus dan kita distribusikan di outlet kita. Jadi nggak cuma hanya produk kita sendirilah. Jadi kita juga mencari teman-teman yang punya produk yang baik, mungkin masih belum punya kemasan yang bagus. Nah kita akan repackaging dan kemudian kita bawa ke outlet kita. Oke, berarti memang penuh inovasi dan juga kolaborasi dengan UMKM lainnya ya berarti ya? Ya sesuai dengan tadi Bro Daryl bilang bahwa sustainable dan responsible company lah. Jadi itu yang kita pengen bikin juga. Oke, dari panitia udah ada mic-nya? Oke silahkan dikasih ke Bapak yang ke meja kotak-kotak. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ray. Jadi saya ada 3 pertanyaan. 2 untuk Vincent dan 1 untuk Daryl. Nah untuk Pak Vincent dulu ya. Pertanyaan saya yang pertama, tadi sering dimention terkait dengan inovasi. Dan memang inovasi ini penting gitu ya untuk bisnis. Bagaimana untuk bisa selalu inovatif dalam produk bisnisnya? Apakah misalkan dengan aktif R&D gitu ya, atau misalkan aktif benchmark ke bisnis yang lain atau seperti apa sehingga bisa terus inovatif di dalam bisnisnya. Pertanyaan yang kedua, tentunya salah satu tantangan utama dalam bisnis itu bertahan begitu ya. Selain memulai ada yang krusial juga adalah bertahan. Apa saja hal-hal yang Pak Vincent sudah lakukan gitu ya sehingga bisnisnya mampu bertahan hingga saat ini. Mungkin 2 itu dulu sebelum nanti ke Daryl. Oke. Inovasi, tentunya inovasi ini ada banyak hal ya, innovate. Kalau kita ngomong inovasi di dalam bisnisnya kita, itu inovasi itu enggak semata-mata yang mungkin terlihat oleh konsumen. Kalau misalnya inovasi yang terlihat konsumen tentunya dengan membuat produk baru, membuat flavor baru, melaunching
new kategori produk, tapi juga inovasi dalam hal pelayanan, kemudian inovasi dari hal memberikan experience baru, kemudian juga inovasi memberikan misalnya yang di dalam internal. Jadi inovasi yang mungkin tidak terlihat oleh konsumen, yang dimana misalnya ambil contoh, salah satu inovasi yang kita lakukan adalah kita mencari investasi dengan OCBC, itu juga adalah inovasi. Dengan kita memperkuat capital kita, itu juga salah satu langkah inovasi. Dengan memperkuat capital atau mengambil investasi, itu membuat ruang gerak kita kan menjadi lebih luas. Salah satu tadi contoh R&D kita menjadi bisa lebih kuat. Sistem pelaporan keuangan kita menjadi lebih baik, audit report kita menjadi lebih benar. Nah itu juga inovasi yang membuat kita mampu bersaing dengan company-company lain dengan lebih kuat. Nah kurang lebih begitu Pak. Kemudian pertanyaan kedua tadi mengenai untuk bertahan apa saja yang sudah dilakukan gitu ya sehingga bisnisnya mampu bertahan hingga saat ini yang utama. Nah bertahan ini saya pada posisi kita baru di tahun ke-6 Pak. Jadi apakah perusahaan saya masih bisa bertahan 20 tahun kemudian? Saya belum tahu. Saya berharap bisa Pak. Saya berharap bisa. Cuman what we can do so far adalah tentunya kita harus ya tadi salah satu mungkin Bapak bilang adalah benchmarking dengan company-company lain. Jadi gini, kalau misalnya kita lihat ya, pergerakan itu kan cepat banget Pak, pergerakan cepat banget. Kita jadi selalu kita lihat nih, apakah kita masih grow atau tidak? Apakah penjualan kita masih terus meningkat atau tidak? Apakah kompetitor itu tumbuh lebih cepat daripada kita apa tidak? Ini kan selalu kita harus measure Pak. Jadi kita ada namanya key metric. Metric inilah yang kita juga harus laporkan kepada investor kita. Nah, metric ini kita harus maintain terus Pak. Kita lihat, nah kalau misalnya metrik ini udah mulai menunjukkan, wah kok mulai menurun, kok ini mulai gawat, ya kita harus mulai ada perbaikan. Kita harus mulai mencari cara bagaimana supaya ini baik lagi. Berarti apa yang kita lakukan dulu dan berhasil, mungkin sekarang tidak lagi relevan. Kita harus mencari cara baru lagi nih. Oh ternyata produk ini udah mulai kehilangan pesona. Kita harus cari cara, mungkin bikin produk baru lagi atau service baru lagi atau mungkin new experience sehingga konsumen dipenuhi keinginannya. Ya ini yang kita kadang-kadang kan orang suka lupa Pak, suka gampang puas diri, kemudian bilang oh cara saya paling benar sehingga ngotot. Kadang-kadang kan pengusaha tuh suka lebih tahu pengusahanya daripada konsumennya. Gitu kan. Cara saya yang paling benar, mereka salah, mau nggak mau ya nggak beli, udah bodo amat. Nah itu yang sikap yang kadang-kadang suka orang tuh lupa gitu. Nah itu yang membuat orang tidak bisa bertahan, nggak bisa ngikut sehingga tidak lagi relevan. Kurang lebih begitu Pak. Siap, makasih Pak Vincent. Berarti secara nggak langsung untuk bertahan adalah dengan inovasi sendiri gitu ya yang sudah dibahas di awal. Ya makasih Pak Vincent. Mungkin pertanyaan saya yang berikutnya ke Pak Daryl. Mungkin ini lebih ingin memahami dari point of view investor gitu ya. Sebagai investor, apakah Anda lebih prefer untuk invest bisnis di tahap awal, misalkan baru di develop begitu ya, atau yang sudah cukup established? Mungkin tadi case-nya kan dari Pak Vincent gitu ya, yang setelah 5 tahun baru diberikan modal gitu ya melalui investasi. Kalau misalkan dua-duanya preferable, baik di tahap awal maupun established, sebagai investor menurut Anda apa yang menjadi kondisi yang atraktif sehingga investor itu mau invest baik ketika di tahap masih early stage ataupun ketika sudah cukup established? Mungkin itu. Mungkin jawaban diplomatisnya ya. Jadi kalau jawaban diplomatisnya tergantung harga sebenarnya. Jadi kalau harusnya harga yang baru merintis itu jauh lebih murah. Jumlah yang kita bisa investasikan untuk mendapatkan persentase saham yang kita bisa miliki. Sebaliknya kalau perusahaannya sudah lebih besar, biasanya pasti harganya itu lebih mahal. Karena biasa perusahaannya cenderung lebih sukses. Tapi kalau ditanya secara preference, kita mungkin lebih pilih yang sudah punya track record. Karena apalagi kalau kita lihat bisnis-bisnis F&B. Bisnis F&B itu sangat rentan dengan tren, hari ini rame, besok tiba-tiba nggak ada yang ngantri lagi, nggak ada yang beli. Jadi buat kita itu sadly mungkin
saya belum punya crystal ball ya. Ntar kalau saya punya crystal ball atau punya crystal AI, mungkin lebih berani mengambil resiko. Tapi saat ini belum punya. Jadi cenderung kita biasanya melihat 1-2 tahun, ini tuh tren saat ini aja, atau emang ini sudah bisa berjalan ke 5-10 tahun ke depan, bisnisnya sustainable, dan akhirnya ya bisa di scale ya. Jadi buat kita itu paling penting bisa dari satu, bisa tumbuh jadi berpuluh-puluh. Jadi kalau kita dari investor itu pengennya begitu, nggak mau satu aja gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, sudah ya terjawab semua pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Nah tadi tuh yang perempuan di belakang sana udah dari tadi excited banget untuk bertanya ya kan. Panitia boleh dibantu untuk diberikan mic-nya. Wah menyala sekali nih merah putih kita semua ya. Merdeka, Oke. Oke, selamat Merdeka malam. ya. Selamat Ya. malam, maaf memotong. Ya. Perkenalkan nama saya Angel. Terima kasih banget untuk insight-nya dari Ko Vincent dan Ko Daryl. Jadi saya tuh sering banget denger orang-orang tuh bilang F&B itu nggak banyak yang bisa bertahan lama. Kayak setahun tuh langsung runtuh atau maksimal 5 tahun lah langsung runtuh. Dan aku pun selama ini juga belajar kalau misalkan kita mau bikin bisnis, ya kita tuh bikinnya mulai dari bisnis model kanvas, kita cari who, why, what, siapa sih market kita dan segala macam. Dan aku ngeliat ini kan gelato ya, kita mengomongkan something sweet, something yang gelato itu kalau gak salah itu bukan sesuatu yang bertahan lama ya, maksudnya es krimnya itu tidak setahan lama dari es krim yang bukan gelato. Itu maaf kalau salah. Nah terus saya melihat, oh Philo ini mereka kenapa berbeda dari es krim yang lain itu, oh banyak rasanya macam-macam dan di cup-cup dan jujur variannya banyak banget ya saya lihat Philo. Nah saya itu penasaran aja kenapa sih Ko Vincent ini percaya pas pertama kali bikin Philo ini sesuai dengan market Jakarta, mungkin tidak tahu juga market dari Ko Vincent gimana, kenapa ini sesuai banget, kenapa ini tuh cocok banget, kenapa harus banget ada didirikan. Karena saya sendiri mau bangun bisnis juga mikir kayak, apa ya yang bikin spesial dari bisnis saya? Apa yang bisa kayak selalu dibilang, bisnis kamu tuh harus menjawab pertanyaan masyarakat, harus solving problems, harus ini, harus itu. Tapi yang saya lihat dari bisnis F&B, especially gelato, mungkin kurang banyak insight-nya ya dari orang-orang di sana. Mungkin Ko Vincent bisa menjawab itu. Terima kasih. Oke silakan coba Vincent bisa dijawab Ya. langsung. Oke, jadi mungkin ini pertanyaan yang menarik ya. Kenapa kita memulai dan memilih bisnis gelato, kurang lebih gitu kan? Oke, ini mungkin it works for every F&B business. Bahkan mungkin untuk semua bisnis juga mungkin bisa. Jadi mungkin satu hal yang saya bisa kasih saran adalah start small and fail fast. Ya, jadi kamu mulai kecil, tapi harus mulai. Nggak mulai ya nggak mulai. Nggak mulai kayak kamu nggak tahu benar apa enggaknya. Ya. Jadi dalam kasus saya, apakah saya yakin waktu saya mulai? Nggak yakin. Nggak yakin, terus terang ngomong saya nggak yakin. Apakah saya waktu mulai saya punya 400 rasa? Ya enggak. Tapi ya harus mulai. Dia kayak Tokopedia ya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Bener nggak? Ya. Tapi ada resikonya kan? Ya, resikonya ini harus terukur. Ya, jadi kita mulai dengan resiko yang terukur. Oke, saya akan mulai dengan resiko segini nih. Kalau nggak jalan berarti saya harus pivoting, saya harus ubah. Waktu 2017, Philo tuh nggak modal begini. Waktu 2017 Philo tuh masih kayak toko es krim lainnya, kayak Ragusa gitu loh. Ya pakai pen gitu loh, jadi bisa pakai cone. Sekarang kan udah dalam kemasan tuh, contohnya di belakang tuh. Nah, itu kenapa? Karena saya gagal. Jadi dulu tuh kita punya mungkin 12 rasa dan kita gagal. Nggak ngangkat, maksudnya ya laku, cuma ya nggak selaku sekarang. Ya kita belajar dari kesalahan.
caranya gimana sih, ini kok toko saya gini-gini doang. Ya kita belajar, kita ubah modelnya. Nah ngubahnya ini kadang-kadang nggak mesti yang extraordinary. Jangan bukan berarti, berarti es krim nggak laku, berarti mesti ngubah yang lain. Enggak, sometimes you just ngubahin cuma ya sekedar bisnis modelnya doang diubah sedikit. Dari yang tadinya scooping menjadi kemasan. Cuma kamu taunya gimana? Ya kalau kita ukur. Kita ukur dalam artian apa? Waktu zaman saya masih kita scoop, pakai kun segala macam, ternyata kita lihat toko saya bukannya nggak rame, tapi transaksinya satu orang itu 7 menit. Ya gimana serame-ramenya juga paling maksimum berapa transaksi. Belum ngetesnya, nyoba rasanya segala macam. Nah berarti kan ada tidak efisien. Nah dari situ kita ubah, oh nggak bisa nih. Ya kita ubah. Nah itu semua yang harus dites, yang mesti mulai dulu. Tapi jangan takut untuk mulai, asal terukur. Ya kalau mulai tapi tidak terukur, ya itu namanya juga ngaco. Ya mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Banyak, Ko Vincent. Boleh satu pertanyaan lagi? Iya nggak? boleh, boleh. silakan. Oke, yang ini mungkin lebih ke kode real ya. Izin bertanya kok. Jadi ini titipan dari temanku juga. Sebagai pelaku UMKM nih, misalkan kita mau bangun bisnis. Untuk untuk dari pandangan kode real sendiri nih, kita pelaku bisnis lebih baik kita grow untuk bikin kayak bangun sendiri, kayak berusaha sendiri, kayak misalkan si Ko Vincent kan udah berapa tahun baru di approach kan, dan itu kan di approach. Nah ada juga kan kasus-kasus di mana brand-brand itu nitip-nitip kayak gini gitulah, nitip-nitip brand-brand. Menurut Koko sendiri nih, is it better kita grow our brand dulu, kita benar-benar grow matengin produk-produk kita dulu, atau ya udah gue punya ide, gue bikin langsung gue titipin. Gue punya ide, gue langsung setor sana kemari gitu. Atau ya udah kita fokus salah satu dulu. Itu menurut Koko gimana? Thank you. Mungkin gini ya, kalau saya selalu bedainnya, pebisnis itu boleh dibilang ada dua ya. Ada satu itu emang yang ngebangun sebuah brand atau ngebangun sebuah bisnis. Yang satu lagi itu namanya pedagang sebenarnya, bukan pebisnis. Kalau pedagang itu ya udah hari ini yang laku apa, saya jualannya apa. Besok yang laku apa, saya tukar lagi. Jadi kalau pedagang itu nggak membangun sebuah brand. Kalau pedagang itu kayak ngebangun network. Kalau ngebangun brand itu ya memang harus lama journey-nya. Nggak ada brand tuh yang mungkin dibangun dalam hitungan hari ya. Brand tuh emang dibangun dalam hitungan tahun. Makanya dia sticky, makanya dia powerful. Ya bukan berarti pedagang nggak cuan ya. Pedagang juga untungnya banyak. Jadi ya mungkin tadi balik lagi ya ditanya, mau jadi yang mana sebenarnya, sebuah pebisnis atau emang saya pengen jadi sebuah pedagang gitu. Karena memang jalurnya berbeda. Semoga ngejawab pertanyaannya. Menjawab banget, terima kasih Ko. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, karena waktu kita terbatas, kita akan satu pertanyaan terakhir. Ya, yang di sana tuh, Bapak dengan kacamata putih ya dari tadi. Udah angkat tangan terus nih kayaknya. Panitia bisa bantu mic-nya diberikan. Bapak silahkan yang ingin bertanya boleh berdiri Pak. Pak silahkan berdiri Pak yang ingin bertanya tadi, kemeja putih ya tadi Bapaknya. Ya betul. Terima kasih. Ya. Saya mungkin mau nanya ke OCBC Ventura, simple aja kali. Yang pertama saya pengen tanya ya, modelnya OCBC Ventura dengan OCBC Banking. Kalau di banking kan ada tenornya ya, 5 tahun gitu ya. Di Ventura ada tenornya juga enggak ya? Berapa tahun gitu ya. Terus kalau banking kan kita ada cicilan per bulan gitu. Ini ada enggak gitu ya. Yang kedua ada size minimum maksimumnya enggak ya untuk bisnis ini. Terus yang ketiga kalau di banking kita ada bunga ya. 10%, 12%. Mungkin Ventura lebih ngitung IRR kali ya. IRR-nya berapa gitu ya, expected IRR lah gitu ya. Terus kalau di banking kan kita bayar ya, bulanan, pokok sama bunga. Kalau ini kan enggak gitu ya. Terus gimana modal Ventura exitnya lah kira-kira gitu ya. Apakah harus kita yang beli balik atau nanti kita harus cari investor lain
atau nunggu sampai IPO kan gitu ya. Yang terakhir kali, yang simple, sebenarnya gimana sih kita antara yang Ventura sama banking, kita approach dua-dua atau salah satu gitu ya, maksudnya ke banking dulu gagal baru ke Ventura, atau Ventura dulu gagal baru ke banking. Terima kasih. Oke, Daryl bisa langsung dijawab? Thank you Pak pertanyaannya. Jadi mungkin paling tepatnya itu tiap entrepreneur mungkin beda-beda ya kebutuhannya. Ada yang butuhnya lebih, saya mau minjem aja seperti ke perbankan, itu cukup simpel, bayar bunga, bayar prinsipalnya, habis itu saya punya perusahaannya 100% masih punya saya. Ada juga yang datang ke Ventura supaya bisa mendapatkan investor baru yang berbentuk ekuitas ya. Jadi kalau berbentuk ekuitas kita jadi pemegang saham, menjadi sebuah partner bareng-bareng, itu nggak harus bayar bunga, nggak harus bayar prinsipal, tapi suatu hari kita memang harus jual. Jadi saya selalu bilang kawinnya jangka pendek, kawin kontrak. 5-7 tahun saya harus menjual porsi saya. Saya bisa jual ke orang eksternal, saya bisa jual balik ke entrepreneur, ataupun kadang-kadang perusahaannya bisa dijual ke pihak ketiga. Susah ngomong Pak, paling tepat untuk bisnis masing-masing itu apa, karena masing-masing instrumen itu punya keunggulan pro dan kontra masing-masing. Tapi boleh dibilang yang paling tepat itu saya selalu bilang adalah kombinasi. Ada komponen hutangnya, ada komponen ekuitasnya. Karena ada keterbatasan berapa banyak perusahaan itu bisa minjem. Kalau kolateralnya sudah tidak cukup, mau nggak mau itu sudah tidak bisa lagi ke perbankan. Mereka harus ke modal Ventura untuk mendapatkan ekuitas atau mendapatkan sebuah partner. Jadi biasanya, tapi boleh dibilang bunga bank itu selalu paling murah. Semoga mungkin ini ngejawab pertanyaan Bapak. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Thank you Daryl udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Menyala dan juga Vincent ya kan. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah 1 jam nih kita berbincang-bincang seru dengan para narasumber kita di hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Vincent dan juga Daryl atas sharing dan insight-nya pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah ya untuk semuanya. Nah, dan sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mohon berkenan untuk Vincent dan Daryl tetap di stage untuk kita bisa foto bersama. Ya. Untuk semua penontonnya bisa tertib terlebih dahulu ya. Ya, oke. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan lagi untuk moderator dan juga speakers kita hari ini. Oke, boleh. Teman-teman jangan lupa diangkat dulu flashnya, flashlightnya diangkat dulu. Flashlightnya diangkat dulu yuk, kita angkat dulu flashlightnya. Boleh, yuk semuanya yang ada di sini boleh dibuka dulu. Flashlight di handphonenya diangkat dulu ya. Diangkat dulu semuanya. Coba aku pengen denger dulu dong semangatnya. Oke. Kalau udah, boleh ya kita langsung foto bareng. Oke boleh, terima kasih. Oke, kita akan foto bareng dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, kita tahan dulu ya. Abis ini kita bikin video dulu. Jadi nanti kalau misalkan kata aku ruang menyala, teman-teman jawabnya apa? Cakep, udah pada pintar. Ya udah, yuk kita bikin video dulu malam hari ini. Kakak-kakak juga ikutan ya. Oke, kalau gitu kita akan bikin video dalam hitungan 3, 2, 1. Ruang menyala. Cuan, cuan, cuan. Yeay. Terima kasih, terima kasih. Makasih banyak. Makasih banyak ya. Boleh kasih tepuk tangan yuk sekali lagi untuk para speakers dan juga narasumber kita. Nyala Festival, semua bisa financially fit.
We'll be right back.